Selamat pagi, yang terhormat Bapak Henry Abdul Kahar selaku dosen Hakikat Berkesulitan Belajar. Perkenalkan, nama saya Fani Herliani dengan NIM 41032102251101. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi nilai UTS saya. Pertanyaan pertama mengenai learning disability dan learning difficulty serta berikan contohnya. Menurut saya, perbedaan antara keduanya terletak pada penyebabnya. Learning disability itu disebabkan oleh faktor internal dalam diri anak. Misalnya, anak mengalami disleksia. Anak tersebut berarti bukan bodoh ataupun malas belajar, tetapi ada yang terganggu dalam sistem syaraf si anak yang menyebabkan si anak sulit untuk paham. Jadi walaupun si anak sudah diajari berulang kali, sang anak masih belum memahaminya. Sedangkan learning difficulty itu disebabkan oleh faktor eksternal seperti lingkungan, metode belajarnya, atau motivasi belajarnya. Contohnya, anak sulit memahami pelajaran dikarenakan metode pengajaran guru yang kurang sesuai. Untuk pertanyaan kedua, kenapa kesulitan belajar sering disebut hidden disability? Karena kesulitan belajar itu tidak terlihat secara fisik. Sang anak terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya dalam diri anak tersebut mengalami hambatan. Nah, kita sebagai guru itu harus lebih peka dan jangan melabeli anak dengan sembarangan seperti bodoh atau malas belajar. Guru perlu memahami kondisi siswa agar dapat memberikan pengajaran yang sesuai. Pertanyaan nomor 3 yaitu mengenai mitos dan fakta anak kesulitan belajar. Yang pertama, mitos anak kesulitan belajar itu kurang cerdas. Faktanya, anak kesulitan belajar itu tidak berkaitan dengan kecerdasan. Banyak anak yang kesulitan belajar memiliki IQ normal bahkan di atas rata-rata, tetapi memiliki hambatan spesifik. Mitos yang kedua yaitu kesulitan belajar anak itu sama. Faktanya, kesulitan belajar anak itu berbeda-beda. Ada yang kesulitan menulis, membaca, ataupun berhitung. Karena itu, pendekatan pembelajarnya pun disesuaikan berdasarkan dengan kesulitannya. Pertanyaan nomor 4 yaitu mengenai perbedaan antara kesulitan belajar perkembangan dan akademik. Kesulitan belajar perkembangan meliputi hambatan perhatian, memori, motorik, bahasa, dan berpikir. Sedangkan kesulitan akademik meliputi the big three, yaitu disleksia, kesulitan membaca, disgrafia, kesulitan menulis, dan diskalkulia, kesulitan berhitung. Lalu kenapa keduanya saling berkaitan? Karena jika fungsi keduanya terganggu, maka kemampuan akademiknya akan berpengaruh. Pertanyaan nomor 5 yaitu pilih salah satu KBS, lalu jelaskan definisi, ciri di kelas, dan dampaknya. Saya memilih disleksia. Disleksia yaitu kesulitan membaca. Cirinya itu kesulitan membaca, terus tidak bisa membedakan huruf, dan kalau melihat tulisannya itu seperti menari-nari dan tidak bisa membedakan P dan Q, M dan W, N dan U. Dampaknya murid akan terhambat pelajarannya sehingga akademiknya akan menurun. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6 tentang faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama ada faktor neurologis atau disfungsi otak minimal. Terjadi disfungsi otak minimal bukan kerusakan total, melainkan ada korsleting kecil pada bagian pengolahan informasi. Pada anak disleksia, bagian otak kiri belakang, yaitu pusat pengolahan informasi, kurang aktif dibandingkan anak reguler lainnya. Yang kedua ada faktor genetika atau hereditas. Jika orang tuanya mengalami salah satu hambatan kesulitan belajar, misal kita ambil diskalkulia, maka anaknya juga memiliki peluang yang tinggi untuk mengalami kesulitan yang sama. Karena sejak dalam kandungan, sarafnya saling terhubung. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7 mengenai learned helplessness.
learned helplessness, yaitu kondisi di mana sang anak mengalami kegagalan terus-menerus walau sudah berusaha dengan keras, sehingga sang anak menyerah dan meyakini bahwa usaha apapun tidak akan mengubah hasil. Hal ini bisa terjadi jika sang anak sering dimarahi, dibandingkan, bahkan tidak diberi dukungan. Akibatnya, anak akan jadi pasif dan semakin tidak percaya diri. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8 mengenai komorbiditas. Komorbiditas yaitu kondisi sang anak yang mengalami lebih dari satu hambatan. Contohnya, kesulitan belajar disertai dengan ADHD. Dampaknya di kelas, sang anak akan mengalami kesulitan fokus dan kesulitan memahami materi, serta dibutuhkannya penanganan khusus. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9 mengenai identifikasi diri. Menurut saya, identifikasi diri itu sangat penting karena perkembangan otak anak masih sangat fleksibel. Jika ditangani dari awal, hasilnya akan lebih efektif dan bisa mencegah dampak psikologis seperti rendah diri. Pertanyaan terakhir mengenai langkah-langkah screening. Yang pertama, ada pengumpulan data awal. Guru akan mengamati kinerja akademik atau perkembangan anak kepada orang tua. Yang kedua, ada penggunaan instrumen screening. Menggunakan form checklist standar dari Kemendikbud. Yang ketiga, ada intervensi prarujukan. Guru akan mencoba mengubah cara mengajarnya. Dan yang terakhir, ada rujukan kepada tim ahli. Guru dan kepala sekolah mengundang orang tua untuk menyarankan agar anak diperiksa oleh psikolog. Dan apa sih peran guru dalam proses tersebut? Peran guru berperan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan membantu penanganan dalam kesulitan belajar anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.